bagaimana anjuran-anjuran agama dalam memilih pasangan. Karena kita tidak ingin salah di dalam memilih pasangan, kita ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Kita masuk pada inti pembahasan. Di sisi Allah, di antara kalian adalah yang paling bertakwa, yang paling taat. Sehingga ketika seseorang yang menikah, Ustaz saya ingin menikah, maka nasihat kita adalah carilah pasangan yang mulia di sisi Allah. Itulah calon pasangan yang apa? Yang memiliki ketakwaan, taat terhadap syariat Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, pentingnya baik agamanya dan baik akhlaknya. Ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Coba kita renungi hadis ini. Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho agama dan akhlaknya, tentunya ini adalah sabda Nabi ditujukan kepada para ayah. Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho agama dan akhlaknya, sebelum kriteria-kriteria yang lainnya. Begitu pula dalam hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihah." Barang siapa yang Allah karuniai rizki berupa istri yang salihah, faqad a'anahu ala syatri dinihi, maka sungguh berarti Allah telah menolong untuk melaksanakan setengah agamanya. Ini jika seorang ikhwah dikaruniai istri yang salihah, yang membantu suami untuk melaksanakan syariat Allah, falyattaqillaha fi syatril baqi, maka bertakwalah kepada Allah untuk menyempurnakan setengah agama yang tersisa. Hadis riwayat At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Maka Mas, Mbak, demikianlah acara kita ya, yang menjadi timbangan adalah agama dan akhlak. Sebelum nanti mungkin mas-mas menginginkan wanita yang kriterianya adalah kecantikan, kecerdasan, nasab atau harta dan yang lainnya. Akan tetapi yang jangan dilupakan adalah dua kriteria ini. Dan jika terkumpul pada diri seseorang kriteria agama yang baik dan juga akhlak yang baik, ditambah faktor fisik dan juga mungkin harta, mungkin juga nasab, maka kata Syekh Utsaimin, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya. Sangat beruntung sekali. Ini yang pertama. Jadi Mas, yang kita jadikan tolak ukur adalah ad-din wal khuluq, agama dan akhlak.
Jadi ketika kita sedang proses, sedang ta'aruf, maka kita maksimalkan untuk mengetahui kita sedang ta'aruf dengan siapa, bagaimana agamanya, dan bagaimana akhlaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam mencari pasangan hidup yang harus diperhatikan adalah al-kafa'ah. Al-kafa'ah artinya adalah sekufu. Paham ya Mas ya? Arti sekufu paham ya Mbak ini? Sekufu. Jadi yang dimaksud dalam sekufu atau kafa'ah, ini kafa'ah secara bahasa Arab, artinya adalah sebanding dalam hal apa? Dalam hal agama, kedudukan, nasab, dan lain sebagainya. Namun mayoritas ulama menjelaskan al-kafa'ah secara syariat adalah apa? Kafa'ah fiddin. Itu sepadan, sebanding dalam agama, kemudian apa? Nasab itu keturunan, kemerdekaan, berarti merdeka, menikah dengan yang merdeka, budak dengan budak, dan juga mungkin apa? Dari faktor yang lainnya. Jadi ada yang menjelaskan kafa'ah itu kesetaraan dalam hal agama dan status sosial. Di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kafa'ah ini adalah al-khabisatu lil khabisina, wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, wal khabisuna lil khabisat, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula, wa thayyibatu lit thayyibin, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, wa thayyibuna lit thayyibat, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Kita lihat dari dalil hadisnya. Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau membawakan sebuah bab yang berjudul Al-Akfa Fiddin, sekutu atau sekufu dalam hal agama. Kemudian beliau membawakan hadis tunkahul mar'atu li arba'in. Ini yang sering kita dengar, bahwasannya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ya, apa Mas? 5 liha karena hartanya, lihasabiha karena kedudukan atau keturunannya, wa jamaliha karena kecantikannya, walidiniha karena agamanya. Fakfar bidzatid din taribat siadat. Kata Nabi SAW, maka hendaklah kamu pilih karena agamanya. Kalau tidak demikian, maka kamu akan merugi. Jadi apa? Kecantik, harta, kedudukan, kecantikan, dan agama. Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya hadis ini maknanya adalah umumnya masyarakat itu menikahi wanita karena 4 hal ini: mal, harta, kemudian apa? Kedudukan, kecantikan, dan agama. Kenapa harus sekufu? Tidak harus sekufu, tapi dalam arti perhatikan tentang kafa'ah. Tidak harus sekufu ya. Namun apa ini adalah anjuran. Karena tadi yang jadi patokan utamanya adalah apa? Agama dan akhlak. Dan yang keduanya adalah al-kafa'ah. Diperhatikan masalah sekufu, sepadan dalam harta, dalam kecantikan, dalam kedudukan, dalam agama.
perhatikan, karena salah satu yang bisa menjadi faktor kelanggengan dalam rumah tangga adalah memperhatikan kafaah di sini, kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosial. Teman-teman mungkin ingat kisah Zaid bin Harithah, seorang sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Nabi SAW, yang mana Zaid bin Harithah dinikahkan dengan siapa? Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha. Zainab ini mas, seorang wanita yang terpandang dan seorang wanita yang cantik, sedangkan Zaid adalah seorang laki-laki yang biasa, yang tidak tampan, dia biasa. Walhasil apa? Pernikahan mereka pun ternyata tidak berlangsung lama. Maka jika kasus ini seperti ini terjadi pada sahabat Rasulullah SAW, apalagi dengan kita, umat sekarang ini, atau yang umat Nabi di zaman, ya di akhir zaman ini, ataupun yang generasinya jauh dengan generasi sahabat radhiyallahu anhu. Mungkin apa ya, syafaat itu dalam artian apa ya? Tidak jumlahnya itu terlalu ya, terlalu jauh gitu ya. Mungkin ada seorang laki-laki yang mungkin tidak memiliki harta, kemudian apa? Wanita itu sangat kaya sekali, kaya banget. Kemudian akhirnya menikah. Kalau tidak memiliki agama dan mungkin apa? Tidak diperhatikan, terkadang apa? Tidak kafah, ini menjadikan mungkin apa? Mungkin sang wanita nanti apa? Mungkin agak susah untuk taat kepada suaminya karena mungkin merasa memiliki harta yang banyak dan lain sebagainya. Yang di situ ternyata kafaah pun juga diperhatikan. Namun yang terpenting adalah kafaah fiddin. Itu kafaah dalam agama. Maka apa? Seorang muslim itu harus menikah dengan ya seorang tentunya muslimah yang taat. Ya. Demikian pula seorang muslimah harus menikah dengan seorang muslim. Tidak boleh menikah dengan ahli kitab, dengan orang kafir. Ini kafaah yang mungkin jadi pertimbangan seseorang ketika akan melangkahkan apa? Ke jenjang pernikahan, ya, menjadi bahan pertimbangan. Yang ketiga, ini dari Islam syarat kaidah natur tak ilaiha, yaitu apa yang ketiga? Menyenangkan jika dipandang. Menyenangkan jika dipandang. Coba mas, apakah menyenangkan jika dipandang ini harus tampan dan cantik? Ustaz, kok bahasanya nggak tampan saja atau cantik? Kenapa menyenangkan jika dipandang? Kok nggak pakai bahasa tampan atau cantik? Ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, ternyata mbak, mas, seseorang ketika akan menikah maka apa? Itu boleh untuk memperhatikan, menjadikan bahan pertimbangan dalam apa? Menjadikan faktor fisik sebagai salah satu kriteria dalam memilih pasangan. Karena ternyata menyenangkan jika dipandang, ini adalah fisik yang menyenangkan jika dipandang, ini adalah salah satu faktor penunjang keharmonisan rumah tangga.
Menyenangkan jika dipandang, inilah yang bisa menenteramkan hati. Menyenangkan jika dipandang, inilah yang bisa membantu seseorang untuk menundukkan pandangan. Sehingga mas, kalau seorang suami sudah punya istri yang Masya Allah menyenangkan jika dipandang, insya Allah dia akan lebih bisa menundukkan pandangan, tidak jalan kemana-mana. Maka memperhatikan menyenangkan jika dipandang ini sejalan dengan tujuan pernikahan, yaitu menenteramkan hati. Jadi penting sekali mas, karena apa? Setiap hari yang dipandang adalah suaminya, setiap hari yang dipandang adalah istrinya. Dan menyenangkan jika dipandang inilah yang menenteramkan hati. Itulah tujuan pernikahan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Rum ayat 21 yang sering kita baca di surat Qulum ya. Benar ya mas? Surat Qulum ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram dengannya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara ciri wanita yang solehah adalah apa? Apa ciri wanita yang solehah? Wa inna dhara ilaiha sarrathu. Ciri wanita yang solehah adalah jika memandangnya membuat hati suami senang. Menyenangkan jika dipandang. Itulah kenapa syariat menetapkan adanya nadhar. Apa mas? Nadhar. Nadhar itu apa? Melihat calon. Itu melihat wanita yang hendak dilamar. Jadi mas jangan langsung main lamar ya, tapi nadhar dulu. Ada kisah seorang ikhwah yang apa? Yang dia melamar seorang akhwat lalu menyesal. Kenapa? Karena dia mendapatkan info akhwatnya Masya Allah cantik, mungkin nilainya berapa? 80 atau 95 gitu ya, contoh saja. Namun apa? Ternyata setelah dia langsung dilamar, langsung akad saja kan? Akhirnya apa? Ketika di hari pernikahannya dia menyesal, ketika melihat istrinya ternyata tidak seperti yang dibayangkan, menunjukkan bahwasannya kecantikan itu relatif. Bagi si A mungkin akhwat tersebut cantik, namun bagi B belum tentu. Itulah yang namanya relatif. Bahkan ada kisah seorang ikhwan yang nadhar itu lewat Skype ya. Kalau sekarang kan bisa video call ya mas ya. Kalau lihat video call itu apa? Nggak tertarik. Lagi video call lagi nggak tertarik. Ya kan jika seandainya nadhar itu kan boleh 2 kali mas. Yang awal itu ragu-ragu, maka boleh nggak nadhar lagi. Dulu ada teman itu apa? Ketika nadhar Ahmad teman saya itu apa? Ternyata ketika nadhar itu si Ahmad menunduk terus ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak jelas bilangnya apa, nggak jelas karena nadhar terus. Akhirnya dia apa? Minta untuk nadhar sekali lagi dan ini dibolehkan. Ya. Jadi ada yang tadi apa? Ketika nadhar
nazar lewat video ternyata apa? Tidak tertarik. Namun setelah langsung tertarik. Ada sebaliknya nggak? Nazar lewat FB atau ya? Tidak, apa tertarik. Tapi nazar langsung jadi nggak tertarik. Ternyata apa? Fotonya nggak sesuai dengan aslinya ini ya. Tertipu berarti. Kameranya menipu ini. Ya, jadi memang faktor fisik itu juga dipertimbangkan, menyenangkan jika dipandang. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat mengabarkan kepada Rasulullah SAW, ada sahabat itu ingin melamar seorang wanita Ansor. Kemudian beliau SAW bersabda, "Ana dhurta ilaiha?" Sudahkah engkau melihatnya? Qala la. Ya, laki-laki tersebut menjawab apa? Belum. Kemudian Nabi bersabda, qala fadhhab fandur ilaiha. Nabi bersabda, pergilah kepadanya, kemudian lihatlah. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Sebab pada mata orang Ansor itu terdapat sesuatu. Sesuatu apa ini, Mas? Hadis riwayat Muslim. Sesuatu yang membuat seseorang tertarik, ya. Maka Mas, ini yang juga jadi bahan pertimbangan, menyenangkan jika dipandang. Namun sekali lagi, ketampanan, kecantikan itu hal yang relatif. Ya, terkadang seseorang itu mungkin cantik, namun apa? Belum tentu cantik menurut yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga disyariatkannya nazar. Ini selaras dengan firman Allah, "Fankihu ma qaba lakum minan nisa." Dalam surat An-Nisa ayat 3. Maka kawinilah, nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, tentunya jika dipandang menyenangkan. Dan tidak boleh secara asal, ya tidak cukup untuk mewakilkan orang lain untuk melihat. Karena apa? Penglihatan orang lain itu tidak mewakili penglihatan secara sendiri. Namun kira-kira boleh enggak? Jadi kan kalau dalam syariat Islam yang mungkin ya kita perhatikan, seseorang kan sebelum langsung nazar itu kan biasanya